Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Oktapaldini dari kelompok 14 dengan tema konvensi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian kami dengan judul Hukum Perjanjian Internasional, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Nah, di era globalisasi, perjanjian internasional adalah napas utama kerjasama antar negara. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mensinkronkan standar hukum global dengan prosedur domestik. Masalah utamanya adalah adanya anomali yuridis, di mana praktik ratifikasi kita seringkali tidak konsisten dengan mandat konstitusi. Secara yuridis, pengesahan perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bahwa aturan ini menentukan materi penting seperti politik, wilayah, kedaulatan hak asasi manusia, dan pinjaman dari luar negeri harus dirubah menjadi undang-undang serta disetujui oleh DPR. Nah, pembahasan pertama, bagaimana pengaturan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional khususnya pada Fakta Sunt Serpanda, penafsiran, serta terminasi dan invaliditas. Konvensi Wina 1969 adalah kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang menjadi pedoman utama. Ada 4 pilar penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada Fakta Sunt Serpanda, prinsip dalam pasal 26 ini menegaskan bahwa setiap perjanjian mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan. Prosesnya diatur mulai dari negosiasi hingga pengesahan resmi melalui ratifikasi. Selanjutnya, ada penafsiran. Pada pasal 31 sampai 33 menekankan bahwa perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan makna teks dan tujuan secara objektif. Dan yang terakhir, terminasi dan invaliditas. Mengatur prosedur berakhirnya perjanjian atau pembatalan jika terjadi pelanggaran berat seperti penipuan atau korupsi. Nah, untuk analisis Dasolen dan Dasein dalam kajian ini, kami membedah kesenjangan antara teori dan kenyataan hukum. Yang pertama, Dasolen, hukum yang seharusnya. Perjanjian strategis yang berkaitan dengan HAM, kedaulatan dan keuangan negara itu wajib mendapatkan persetujuan DPR melalui instrumen undang-undang. Namun, pada desainnya, kenyataan praktiknya, faktanya sering ditemukan jalan pintas, di mana instrumen eksekutif seperti keputusan presiden digunakan untuk mengesahkan perjanjian penting tanpa melibatkan legislatif. Contoh nyatanya ada pada ratifikasi Konvensi Hak Anak yang hanya melalui Kapres serta penandatanganan Letter of Intent dengan IMV pada tahun 1998 tanpa persetujuan DPR. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yaitu Saudara Pinkan Oktapaldini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu penerapan Konvensi Wina 1969 di Indonesia berpedoman pada pasal 11 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Secara prinsip, Indonesia mematuhi aturan internasional yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Selain itu, aturan internasional menegaskan bahwa hukum dalam negeri tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar janji antar negara. Di Indonesia sendiri, pengesahan perjanjian dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ada melalui undang-undang untuk masalah penting seperti kedaulatan dan HAM. Yang kedua ada keputusan presiden untuk urusan teknis. Langkah-langkah ini dijadikan agar komitmen global tetap sejalan dengan hukum nasional di Indonesia itu sendiri. Meskipun
memungkinkan pemutusan perjanjian sepihak demi kepentingan nasional yang bertentangan dengan prinsip Konvensi Wina tahun 1969. Perbedaan norma ini menegaskan perlunya reformasi hukum nasional guna menyelaraskan kebijakan domestik dengan komitmen internasional di Indonesia itu sendiri. Di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa kesimpulan dari pemaparan yang telah saya dan rekan saya paparkan, yaitu ada meskipun prinsip Konvensi Wina tahun 1969 sudah masuk ke hukum Indonesia, namun dalam praktiknya itu sering berbenturan dengan aturan domestik. Prosedur pengesahan perjanjian internasional sering tidak konsisten, sehingga memicu kepastian hukum. Sehingga saran yang kelompok kami usulkan yaitu pemerintahan perlu segera merevisi aturan agar proses ratifikasi lebih transparan dan sesuai konstitusi. Hal ini penting untuk melindungi kedaulatan negara dan menghindari tuntutan hukum di masa yang akan datang. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf, kami tutup. Terima kasih yang telah mendengar.